sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, Arafiq Arafiq, guli 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 ram sam sam, Arafiq Arafiq, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Put your hands up and never stop. Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak Feni. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perubahan alam. Mari saja kita langsung ke definisi perubahan alam. Perubahan alam adalah proses transformasi yang terjadi pada lingkungan fisik dan biologis bumi. Perubahan ini terjadi akibat faktor seperti pergerakan lempengan tektonik, aktivitas vulkanik, dan siklus cuaca lainnya. Secara umum, perubahan alam dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami adalah proses yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia, seperti erosi, gunung meletus, gempa bumi, angin topan, banjir, perubahan iklim, dan pergeseran lempengan tektonik. Yang kedua ada faktor manusia. Nah, faktor manusia ini seperti kegiatan manusia yang mengubah kondisi alam, seperti urbanisasi, polusi, pertanian, dan eksploitasi sumber daya alam. Aktivitas ini sering menyebabkan perubahan yang cepat dan signifikan dalam ekosistem. Nah, perubahan alam dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu perubahan fisik dan perubahan biologis. Keduanya melibatkan proses berbeda dan berdampak pada ekosistem dalam cara yang unik. Perubahan fisik ini seperti perubahan yang mengacu pada perubahan yang terjadi pada bentuk, struktur, dan kondisi fisik benda atau lingkungan tanpa melibatkan perubahan dalam struktur ekonomi. Contohnya erosi, siklus air, pelapukan, dan pergerakan lempengan dan perubahan cuaca atau suhu. Yang kedua itu ada perubahan biologis. Nah, perubahan biologis ini adalah perubahan yang terjadi dalam proses kehidupan organisme atau dalam komposisi ekosistem, seringkali sebagai respon terhadap faktor lingkungan atau evolusi. Contohnya perubahan alam itu seperti evolusi, imigrasi dan distribusi spesies, perubahan populasi, dan kepunahan. Nah, dampak kedua dari hubungannya tuh perubahan fisik dan biologi seringkali berkaitan. Misalnya erosi yang menyebabkan hilangnya tanah subur dapat mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dan populasi hewan. Begitu juga perubahan biologis seperti suksesnya ekologis di hutan setelah pembakaran dapat mempengaruhi pola aliran air dan struktur tanah. Selanjutnya ada penyebab perubahan alam. Perubahan alam dapat dipicu oleh berbagai faktor seperti faktor alami maupun buatan manusia. Faktor alami meliputi vulkanik, gempa bumi, dan perubahan iklim. Nah, perubahan alam dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik bersifat alami maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Yang pertama itu penyebab alami. Nah, penyebab alami ini adalah faktor-faktor yang terjadi tanpa campur tangan manusia atau merupakan bagian dari proses alami. Yang pertama itu pergerakan lempengan tektonik. Lempengan tektonik yang bergerak di bawah permukaan bumi menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan pembentukan
pegunungan. Yang kedua itu cuaca ekstrim, angin topan, badai, banjir, dan kekeringan adalah contoh perubahan alam yang disebabkan oleh fenomena cuaca ekstrim yang dapat merusak ekosistem dan habitat alami. Yang ketiga ada perubahan iklim alami, seperti bumi mengalami siklus perubahan iklim seperti zaman es. Perubahan ini mengakibatkan perubahan suhu, pola cuaca, dan distribusi spesies dalam jangka panjang. Yang keempat ada proses geologi. Proses seperti pelapukan buatan atau erosi tanah dapat mengubah bentuk permukaan bumi secara perlahan. Yang kelima adalah aktivitas vulkanik, seperti letusan gunung berapi melepaskan abu vulkanik dan gas ke atmosfer yang dapat mengubah iklim lokal atau bahkan global dalam jangka pendek. Selanjutnya ada penyebab dari buatan manusia. Contoh dari penyebab buatan manusia ini deforestasi, yang kedua perubahan iklim akibat emiris gas rumah kaca, yang ketiga pembangunan infrastruktur, yang keempat populasi, dan yang kelima pertanian intensif, yang keenam perubahan penggunaan lahan. Selanjutnya contoh perubahan alam, yang pertama itu banjir, meningkatkan permukaan air. Yang kedua gempa bumi, getaran atau kerusakan tanah. Yang ketiga gunung meletus, aliran lava atau gas beracun. Selanjutnya ada dampak perubahan alam. Perubahan alam dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, seperti kerusakan habitat, bencana alam, dan perubahan iklim. Kerusakan habitat itu seperti perubahan alam seperti banjir dan kebakaran hutan yang dapat merusak habitat hewan dan tumbuhan, mengancam kelestarian spesies. Yang kedua itu bencana alam, perubahan alam yang tiba-tiba seperti gempa bumi, tsunami, dan dapat mengakibatkan bencana alam yang merugikan manusia dan lingkungan. Yang ketiga itu perubahan iklim. Perubahan iklim seperti iklim global seperti pemanasan global dapat menyebabkan peningkatan suhu, perubahan cuaca, hujan, dan kenaikan air. Selanjutnya ada pengaruh manusia terhadap perubahan alam. Yang pertama, polusi, pencemaran udara, air, dan tanah akibat emisi industri, kendaraan bermotor, dan limbah. Yang kedua, deforestasi, pengundulan hutan untuk berbagai keperluan menyebabkan hilangnya habitat dan erosi tanah dan perubahan iklim. Yang ketiga, perubahan tata guna lahan. Konversi lahan hutan menyebabkan lahan pertanian atau permukiman dapat mengubah aliran air, erosi tanah, dan keanekaragam hayati. Selanjutnya, upaya menjaga kelestarian alam. Yang pertama, pelestarian hutan, menanam pohon, reboisasi, dan pengolahan hutan yang berkelanjutan. Yang kedua, pengurangan populasi, mengurangi emisi gas rumah kaca menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, energi terbarukan, menggunakan energi matahari, angin, dan air sebagai sumber alternatif. Kesimpulannya, perubahan alam adalah bahwa proses ini terjadi akibat beberapa faktor alami maupun aktivitas manusia yang saling mempengaruhi dan mempercepat perubahan alami dapat berdampak luas dan signifikan terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kehidupan manusia. Secara alami, perubahan alami melibatkan pergerakan lempengan tektonik, siklus iklim, dan proses geologi lainnya. Namun aktivitas manusia dapat seperti deforestasi, urbanisasi, populasi, dan emisi rumah kaca memperburuk kondisi ini, mempercepat pemanasan global, dan menyebabkan degradasi lingkungan yang lebih parah. Untuk mengurangi dampak negatif perubahan alam, diperlukan kesadaran global dan tindakan kolektif. Ini mencakup pelestarian lingkungan, pengurangan emisi
karbon, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, dan penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memahami penyebab dan dampak dari perubahan alam. Si manusia dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi lingkungan dan menjaga keberlanjutan hidup di bumi sebagai generasi mendatang. Sekian dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.